Baik, selamat malam Minggu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Juliet Margaret dengan NIM D1C1211036. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kondisi Teknologi Bioenergi. Di mana bioenergi adalah energi yang dihasilkan dari sumber biomasa, yaitu bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, maupun limbah organik lainnya. Bioenergi juga merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat menggantikan bahan bakar fosil, di mana bioenergi juga memiliki ciri khas, yaitu yang pertama sebagai sumber energi terbarukan, sebagai fleksibilitas dalam penggunaan, yang ketiga sebagai netralitas karbon, yang keempat ketersediaan yang stabil, yang kelima dampak lingkungan yang positif. Baiklah, dimanapun ada jenis-jenis bioenergi, yang pertama itu bioetanol, biogas, biodiesel, dan biomasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu. Yang pertama itu jenis bioenergi bioetanol, di mana kita ketahui bioetanol itu dihasilkan melalui fermentasi gula atau pati oleh mikroorganisme. Tanaman berpati itu sumber bahan bakunya yang pertama itu tumbuhan yang tinggi akan pati, dan yang kedua itu tumbuhan yang tinggi akan gula. Nah, tumbuhan yang tinggi akan pati itu yaitu jagung, singkong, dan kentang. Dan yang tinggi akan gula itu yaitu tebu, sorghum, gandum, sorghum manis, atau gandum. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari bioetanol, yaitu yang pertama persiapan bahan bakunya, yang kedua liquid ekstraksi. Liquid ekstraksi itu adalah mengubah pati kompleks tadi menjadi bahan baku yang dapat diubah menjadi gula, yaitu melalui proses pencairan, di mana juga agar dapat difermentasi menjadi etanol. Yang ketiga itu ada fermentasi, yang keempat itu ada distilasi, yang kelima ada dehidrasi. Yang dimana kita ketahui bioetanol itu adalah bisa dijadikan bahan bakar kendaraan dan bahan campuran untuk bensin, di mana SNI bioetanol ini adalah 7390 tahun 2012. Yang kedua selanjutnya itu adalah biogas, di mana biogas merupakan bahan bakar yang dihasilkan melalui minyak nabati, yaitu seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, biji jarak, dan yang lain, ataupun lemak hewan. Sumber bahan bakunya itu yang pertama ada limbah organik, limbah peternakan, limbah pertanian. Di mana prinsip kerja dari biogas ini yang pertama itu pengumpulan bahan organiknya. Bahan organiknya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam biodigester. Yang kedua itu proses fermentasi anaerobik, di mana mikroorganisme mendegradasi bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan gas metana CH4 dan karbon dioksida CO2. Yang ketiga itu pengumpulan gas, yang keempat penggunaan energi, di mana biodiesel itu digunakan untuk bahan bakar, memasak, dan membangkit listrik serta pemanas dalam kondisi yang optimal. Terakhir itu SNI dari biogas itu yaitu adalah 755 tahun 2010.
Yang ketiga ada pun biodiesel, di mana kita ketahui biodiesel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak nabati tadi, yaitu sumber bahan bakunya minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak jarak, lemak hewani, yaitu lemak sapi atau ayam. Yang ketiga itu limbah minyak goreng bekas. Dan yang kedua itu selanjutnya mutu biodiesel, di mana mutu biodiesel itu adalah kandungan monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Yang kedua itu kandungan sulfur, yang ketiga itu titik nyala, yang keempat itu kandungan air dan sedimen, yang kelima itu kekentalan, dan yang keenam itu kandungan ester. Adapun prinsip kerja dari biodiesel, yang pertama pemilihan bahan baku, yang kedua proses transfer verifikasi, pemisahan produk, yang keempat pencucian dan pengeringan, yang kelima pengujian kualitas. Di mana jika sudah semua bahan jadi, maka dia lakukan uji kualitasnya. Di mana kita ketahui biodiesel ini digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, ataupun seperti kita ketahui di SPB itu sebagai pengganti solar, di mana SNI-nya itu ada 7182 tahun 2015. Yang terakhir dari jenis bioenergi ini adalah biomasa. Biomasa itu kita ketahui terdiri dari bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, termasuk limbah pertanian, kayu, dan sisa tanaman. Di mana sumber bahan bakunya yang pertama itu limbah pertanian. Di dalam limbah pertanian itu ada beberapa, yaitu jerami, sekam padi, sisa-sisa tanaman, sayur, dan buah-buahan. Yang kedua itu ada limbah kayu, di mana limbah kayu ini yang termasuk itu sisa hasil dari pengolahan kayu tersebut, kayak serbuk-serbuk kayunya ataupun oh iya dari serbuk-serbuk kayunya. Yang ketiga itu limbah organik, di mana limbah organik itu termasuk sampah makanan dan kotoran hewan. Yang keempat, limbah industri, dan yang kelima, biomasa alga. Kenapa biomasa alga termasuk di dalam sumber bahan baku biomasa ini? Karena alga itu memiliki potensi tinggi sebagai sumber energi karena alga itu tumbuh cepat dan mengandung minyak yang tinggi, jadi cocok untuk produksi eh, biomasa tadi. Selanjutnya itu ada pun prinsip kerja dari biomasa. Yang pertama itu pengumpulan bahan baku, yang kedua proses konversi, yang ketiga penggunaan energi, yang keempat pengelolaan limbah. Adapun SNI dari biomasa yaitu 821 tahun 2014. Selanjutnya itu ada pun keuntungan dari bioenergi, ada tiga. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca, yang kedua mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang ketiga menggunakan limbah organik sehingga membantu mengurangi polusi. Selanjutnya itu ada pun proses fermentasi dari bioetanol. Ada proses fermentasi bioetanol itu menggunakan mikroorganisme. Kenapa menggunakan mikroorganisme? Yaitu contohnya kayak terutama ragi yang ditambahkan ke dalam bahan baku pada saat produksi fermentasi bioetanol tersebut. Selanjutnya itu pengertian dari karbonisasi. Karbonisasi adalah proses konversi zat organik menjadi karbon atau residu yang mengandung karbon melalui metode seperti pirolisis atau destilasi destruktif, di mana proses ini sering digunakan dalam kimia organik untuk menghasilkan produk seperti gas batu bara dan aspal batu bara dari bahan mentah. Karbonisasi ini juga merupakan langkah penting dalam pembuatan arang, di mana bahan organik dipanaskan tanpa kehadiran oksigen sehingga menghasilkan arang yang kaya akan karbon. Itulah tadi biobriket itu. Eh, Biobriket itu termasuk eh, bahan yang bisa dikarbonisasi. Selanjutnya itu ada pun prinsip dasar dari bioenergi. Yang pertama itu prinsip dasar bioenergi adalah pemanfaatan energi yang berasal dari bahan organik ataupun biomasa untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan dalam bentuk panas, listrik, ataupun bahan bakar. Di mana bioenergi juga termasuk dalam kategori energi terbarukan karena bahan bakunya dapat diperbarui secara alami seperti tumbuhan, limbah organik, dan kotoran hewan. Dan perbedaan antara
prinsip dasar bioenergi dan prinsip dasar energi fosil. Sedangkan prinsip dasar energi fosil itu, dia itu melibatkan pembentukan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup yang terpendam di dalam kerak bumi selama jutaan tahun. Selanjutnya itu pun selanjutnya itu ada pun jenis-jenis karbohidrat yaitu monosakarida. Contoh monosakarida itu adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua itu disakarida, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga itu polisakarida, contohnya apati, selulosa, dan glutagen. Terakhir yaitu adalah teknologi biobriket atau briket, di mana kita ketahui biobriket atau briket itu adalah bahan bakar padat sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak yang melalui proses karbonisasi tadi. Kemudian dicetak dengan tekanan tertentu, baik dengan atau tanpa bahan pengikat. Bahan pengikat, atau bahan tambah perekat untuk membuat biobriket. Dan yang terakhir, ada pun manfaat dari kita membuat biobriket itu, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas biomasa sebagai bahan bakar. Yang kedua itu mempermudah penanganan dan transportasi. Yang ketiga itu mengurangi kehilangan bahan dalam bentuk debu pada proses pengangkutan. Yang keempat itu menghemat penggunaan minyak tanah atau gas LPG. Yang kelima itu mengurangi pencemaran lingkungan. Baik, sekian presentasi mata kuliah rekognisi saya, yaitu teknologi bioenergi. Jika ada penyampaian saya dalam presentasi, baik tutur kata ataupun penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih dulu dan selamat malam.